Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Nadila dengan NIM 20103133200049. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang make or buy decision. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Bisnis Internasional kelas B dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dengan dosen pengampu Bapak Rifki Novrianda, SE MACC MMAK. Tonton sampai habis ya. Make or buy decision. Beberapa perusahaan melakukan kendali atas seluruh aktivitas yang ada dalam value chain, mulai dari menghasilkan bahan baku hingga proses distribusi. Namun, ada juga perusahaan yang memilih untuk membeli beberapa komponen atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Keputusan untuk memproduksi sendiri komponen bahan baku atau membeli dari supplier ini disebut keputusan membuat atau membeli, atau kita sebut make or buy decision. Keputusan buat atau beli atau make or buy decision adalah keputusan perusahaan antara opsi untuk memproduksi sendiri atau untuk membeli dari luar untuk input yang diperlukan dalam proses produksi. Perusahaan membuat keputusan tentang apakah lebih murah untuk memproduksi suatu produk, bagian, perakitan, atau membelinya dari pemasok eksternal. Alasan make or buy decision dilakukan. Keputusan membuat sendiri atau membeli dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Ketika para manajer berupaya memangkas biaya untuk meningkatkan daya saing produknya, sasaran keputusan membuat atau membeli haruslah pada utilitas optimal sumber daya finansial dan produktif perusahaan. Keputusan kerap dibuat sehubungan dengan kemungkinan pemakaian perlengkapan yang menganggur, ruang pabrik yang tersisa, dan bahkan tenaga kerja yang menganggur. Dalam situasi tersebut, manajer cenderung mempertimbangkan keputusan untuk membuat sendiri komponen ketimbang membelinya dari supplier. Hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan fasilitas menganggur atau menghindari terjadinya pemberhentian karyawan. Terkadang ada pula alasan lain selain yang disebutkan di atas, seperti adanya ketidakstabilan penawaran atau supply, kualitas yang dibeli sering tidak baik, sehingga sering mengganggu kelancaran proses produksi, terdapat keharusan untuk merahasiakan proses produksi. Ada beberapa pertimbangan dari keputusan make or buy. Pertimbangan untuk lebih memilih membuat. Yang pertama, ada pertimbangan biaya atau lebih murah untuk membuat. Yang kedua, keinginan untuk mengintegrasikan sistem operasi pabrik. Yang ketiga, menggunakan kelebihan kapasitas pabrik untuk mengurangi fixed overhead. Yang keempat, membutuhkan kontrol produksi dan atau kualitas secara langsung. Yang kelima, demi kepentingan rahasia perusahaan. Yang keenam, pemasok yang tidak reliable. Yang ketujuh, keinginan untuk memperbaiki keseimbangan produksi atau dalam periode dari penurunan penjualan. Pertimbangan untuk lebih memilih membeli. Yang pertama, terbatasnya fasilitas produksi. Yang kedua, pertimbangan biaya atau lebih murah untuk membeli. Yang ketiga, kebutuhan dalam skala kecil. Yang keempat, pemasok memiliki pengetahuan dan keahlian khusus. Yang kelima, keinginan untuk memperbaiki keseimbangan produksi dalam periode kenaikan penjualan. Yang keenam, keinginan untuk memperbaiki kebijakan sumber daya yang variatif. Yang ketujuh, pertimbangan kontrol manajer yang tidak perlu langsung. Yang kedelapan, pertimbangan persediaan. Ada banyak faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan ini, salah satunya adalah pertimbangan biaya. David Bird, Donald Dabbler, dan Stephen Starling dalam bukunya World Class Supply Management menjabarkan apa saja faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan sebagai komponen dalam mendukung sebuah produk harus diproduksi atau dibuat sendiri, seperti tambahan biaya akibat persediaan atau inventory, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, ketiga biaya overhead pabrik, keempat biaya bahan baku dan pendukung, kelima tambahan biaya manajemen, keenam biaya yang berasal dari masalah kualitas, ketujuh tambahan biaya pembelian, kedelapan tambahan biaya modal. Pertimbangan biaya untuk membeli meliputi: pertama, harga pembelian dari bagian yang dibeli tersebut, kedua biaya transportasi, ketiga biaya penerimaan dan inspeksi, keempat tambahan biaya pembelian, kelima biaya yang berasal dari masalah kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi make or buy decision. Yang pertama, ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar biasanya lebih memilih untuk mengandalkan pemasok dibandingkan dengan membuat komponennya sendiri. Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh kesiapan perusahaan dalam memproduksi komponennya sendiri. Yang kedua,
Lingkup operasi perusahaan. Perusahaan dengan lingkup operasi yang luas biasanya lebih memilih untuk mengandalkan pemasok. Yang ketiga, sifat bahan baku. Perusahaan lebih memilih mengandalkan pemasok apabila risiko dari komponen bahan baku tinggi. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu mengganti kerusakan terkait komponen dan dapat berfokus pada pengembangan produk. Yang keempat, kontrol. Ada dua pertimbangan, yaitu pertama, tingkat variasi dan kerumitan komponen bahan baku perusahaan. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam mengadakan perjanjian dengan pemasok dari luar negeri. Yang kelima, resiko. Membeli komponen dari pemasok luar dapat mengurangi risiko terkait keuangan dan operasional perusahaan, karena perusahaan tidak perlu menanggung kerusakan komponen. Yang keenam, investasi dalam fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan dan untuk pembangunan gedung baru, mendidik tenaga kerjanya, serta mengembangkan teknologi dari tiap-tiap komponennya apabila perusahaan menggunakan pemasok. Yang ketujuh, fleksibilitas. Perusahaan akan lebih mudah mengganti komponen-komponennya apabila mengandalkan pemasok, khususnya perusahaan-perusahaan komputer dan handphone. Make or buy ini tidak hanya untuk barang, tetapi dapat diaplikasikan pada jasa. Misalnya, apakah lebih efisien bagi kita untuk melakukan perawatan dan perbaikan peralatan sendiri, ataukah menyerahkannya ke pihak luar, dan sebaliknya. Jika analisa dilakukan secara komprehensif dan akurat, keputusan make or buy ini seringkali memberikan peluang cost reduction yang sangat besar, baik di industri manufaktur maupun non-manufaktur. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.